Halo semuanya, perkenalkan saya Zildawati Febrina dan rekan saya Asniati Arini. Di sini, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN kelas 4. Pada bab 2 aku, anak yang disiplin pada topik A, tentang aturan di lingkungan sekitar yang akan kita kaitkan dengan salah satu budaya atau tradisi dari suku Sasak yang ada di Lombok. Adapun CP dari materi tersebut adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah, tujuan pembelajaran atau TP-nya ialah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, serta memahami pentingnya menaati aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, serta memberikan contoh penerapannya dalam kegiatan di rumah dan di sekolah. 3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjaga ketertiban di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Pada bab 2, Aku Anak yang Disiplin, kita akan membahas aturan di lingkungan sekitar, hak dan kewajiban kita sebagai siswa, dan bagaimana kita menjadi anak yang tertib serta bertanggung jawab. Untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, kita akan menghubungkannya dengan 2 kearifan lokal Lombok, yaitu tradisi nyongkolan dan tradisi tindih. Dalam pelajaran PPKN, kita belajar bahwa setiap lingkungan, baik rumah, sekolah, maupun masyarakat, memiliki aturan yang harus ditaati. Aturan dibuat agar kita bisa hidup aman, tertib, dan nyaman. Tanpa aturan, kegiatan sehari-hari akan menjadi kacau dan hak orang lain bisa terganggu. Sebagai siswa, kita memiliki hak, seperti hak untuk belajar dengan tenang, hak untuk mendapat bimbingan dari guru, dan hak untuk dihargai sebagai individu. Namun, kita juga memiliki kewajiban, yaitu kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan kelas, mengikuti tata tertib sekolah, dan menghormati guru serta teman sikap. Disiplin sangat penting dalam menjalankan aturan tersebut. Disiplin berarti melakukan sesuatu secara teratur, tepat waktu, dan bertanggung jawab meskipun tidak ada yang melihat. Contohnya, datang ke sekolah sebelum bel masuk, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati peraturan dengan kesadaran diri sendiri. Ketika kita disiplin dan menjalankan kewajiban, barulah kita dapat menikmati hak-hak kita secara penuh. Inilah yang membuat lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman dan damai. Tradisi nyongkolan. Sekarang, teman-teman, mari kita mengenal lebih dekat salah satu tradisi yang sangat terkenal di Lombok, yaitu tradisi nyongkolan. Nyongkolan adalah salah satu tradisi khas adat Sasak Lombok yang memperlihatkan keindahan budaya dan nilai-nilai kebersamaan. Tradisi ini merupakan prosesi arak-arakan pasangan pengantin menuju rumah mempelai wanita setelah akad nikah. Pasangan pengantin akan diiringi oleh keluarga besar, kerabat, serta masyarakat sekitar dengan memakai pakaian adat Sasak. Tidak ketinggalan, musik tradisional seperti gendang belek mengiringi perjalanan menambah semarak suasana. Nyongkolan bukan hanya sekadar arak-arakan pengantin yang berjalan bersama menuju rumah keluarga mempelai perempuan. Lebih dari itu, nyongkolan adalah gambaran bagaimana masyarakat Sasak menjunjung tinggi nilai kebersamaan, ketertiban, dan rasa hormat. Dalam prosesi nyongkolan, seluruh warga berjalan beriringan dengan teratur. Barisan tidak boleh kacau, tidak boleh mendahului pemangku adat, dan semua orang menjaga etika selama perjalanan. Setiap peserta mengenakan pakaian adat yang sopan, menunjukkan bahwa mereka menghargai makna acara itu sendiri. Sebelum arak-arakan berlangsung, masyarakat bekerja sama mempersiapkan segala kebutuhan,
Ada yang menata barisan, ada yang menyiapkan musik tradisional, ada yang mengatur keamanan jalan, hingga ada yang menyiapkan makanan untuk para tamu. Semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena mereka memahami bahwa nyongkolan adalah simbol kehormatan keluarga dan desa. Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa budaya Sasak sangat menghargai disiplin sikap, disiplin aturan, sopan santun, dan rasa kebersamaan. Nyongkolan menjadi bukti bahwa nilai-nilai kedisiplinan tidak hanya ada di sekolah, tetapi juga tertanam kuat dalam kehidupan budaya masyarakat. Nilai tindih. Selain nyongkolan, masyarakat Sasak juga memiliki nilai luhur yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, yaitu tindih. Berbeda dengan nyongkolan yang berbentuk kegiatan, tindih adalah konsep etika dan moral yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat. Sasak dalam tindih terkandung nilai-nilai seperti talent, yaitu kemampuan seseorang untuk berperilaku baik secara spiritual dan sosial. Ada nilai solah yang mengajarkan kita untuk bertingkah laku sopan, santun, dan penuh adab dalam setiap kesempatan. Dan ada nilai patuh, yaitu kesetiaan untuk menaati aturan, norma, kesepakatan, dan adat yang berlaku di lingkungan tindih bukan hanya satu nilai, tetapi merupakan salah satu dari 3 pilar utama karakter masyarakat Sasak, yaitu tindih, malik, merang. Tindih menjadi fondasi seseorang untuk menjaga perilakunya, malik mengatur kehormatan diri dan keluarga, sementara merang mengajarkan keberanian dan ketegasan. Melalui nilai tindih inilah, masyarakat Sasak terbiasa menjaga hubungan baik, tidak berbuat semena-mena, dan selalu berhati-hati dalam bertingkah laku agar tidak melukai orang lain. Tindih membimbing seseorang agar menjadi pribadi yang berkarakter kuat, patuh, beretika, saleh, dan penuh rasa hormat terhadap sesama. Pengaitan PPKN dengan nyongkolan dan tindih. Teman-teman, jika kita perhatikan baik-baik, nilai-nilai dalam nyongkolan dan tindih ternyata sangat cocok dengan apa yang kita pelajari dalam PPKN. Khususnya pada bab Aku Anak yang Disiplin dalam PPKN, kita belajar tentang aturan, hak dan kewajiban, tata krama, tanggung jawab, serta bagaimana menciptakan lingkungan tertib dan harmonis. Tradisi nyongkolan membantu kita memahami bahwa disiplin bukan sekadar aturan yang tertulis, tetapi juga sebuah kebiasaan yang dibentuk melalui budaya. Dalam nyongkolan, kita melihat bagaimana masyarakat tertib dalam barisan, mematuhi aturan adat, bersikap sopan, dan bekerja sama untuk kelancaran acara. Nilai-nilai ini sangat mirip dengan sikap yang harus kita miliki di sekolah. Datang tepat waktu, menjaga sikap, menghormati guru, dan bekerja sama dengan teman. Sementara itu, nilai tindih mengajarkan kita tentang perilaku baik, kepatuhan, dan tanggung jawab moral. Tindih mengajarkan seseorang untuk menjaga tutur kata, menjaga hubungan baik, dan mengambil tanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Ini sesuai dengan pelajaran PPKN yang menekankan pentingnya etika sosial, tata krama, dan penyelesaian masalah secara damai. Dengan demikian, nyongkolan mengajarkan kita nilai disiplin sosial, sedangkan tindih mengajarkan disiplin moral dan etika. Keduanya berpadu menjadi contoh nyata penerapan materi PPKN dalam kehidupan sehari-hari. Melalui budaya dan tradisi lokal, kita belajar bahwa aturan, sopan santun, dan tanggung jawab bukan hanya teori, tetapi kehidupan nyata yang sudah diwariskan turun-temurun. Jadi teman-teman, aturan bukan hanya ada di sekolah, tetapi juga ada dalam budaya dan kehidupan masyarakat kita. Dengan meneladani nilai dari tradisi nyongkolan dan tindih, kita bisa menjadi anak yang disiplin, sopan, bertanggung jawab, dan cinta budaya Indonesia. Mari terus belajar, menaati aturan, dan membangun karakter bangsa.